Halo Sobat Tukang Tidur, balik lagi di channel Tukang Tidur Bang ya. Kali ini aku mau ngebahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auto di aplikasi taksi driver kalian alias aplikasi Maxim. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja auto di aplikasi taksi driver kalian Bang. Di sini aku mau ngebahas di luar konteks prio dan non prio ya. Kalau konteks prio dan non prio udah jelas. Kalau misal di situ ada dua driver prio dan non prio, dan di situ muncul orderan Maxim, kemungkinan besar orderan sistem akan memberikan orderannya ke driver yang prio terlebih dahulu, baru kemudian ke driver yang non prio. Sistem Maxim itu bekerja selama 24 jam dalam seminggu Bang, jadi non-stop ya. Jadi misal kalian udah pulang terus kalian tutup aplikasi kalian, sedangkan auto kalian masih nyala, masih on, walaupun kalian menutup aplikasi kalian, misal di situ ada orderan, sistem pasti akan membaca kalian masih on Bang, karena aplikasi akan berjalan di background smartphone kalian. Jadi jangan kaget kalau misal kalian pulang terus kalian tutup aplikasi Maxim kalian tanpa menonaktifkan auto, tahu-tahu orderan masuk Bang. Itu sering terjadi kayak gitu. Jadi aku saranin kalau misal kalian mau off ya, autonya kalian offin dulu, baru kalian tutup aplikasi kalian. Itu akan lebih aman. Oke, back to the point. Jadi ada 3 faktor Bang yang mempengaruhi kinerja auto di aplikasi taksi driver kalian. Faktor-faktor tersebut adalah, yang pertama adalah saldo, yang kedua adalah riwayat, dan yang ketiga adalah jarak dengan penumpang. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah saldo Bang, saldo di wallet kita. Semua driver udah pada tahu ya, kalau saldo ini adalah kalau misal kita dapat orderan, potongannya berasal dari situ. Jadi sistem akan membaca driver dengan saldo yang lebih banyak daripada driver yang saldonya lebih sedikit. Karena kenapa? Karena kalau misal ada orderan kakap atau orderan yang nominalnya lumayan besar, pasti akan diberikan ke driver yang saldonya lebih besar. Kenapa? Karena kalau diberikan ke driver dengan saldo yang lebih sedikit, itu akan berpotensi saldonya menjadi minus. Sistem pasti akan menolak proses itu Bang. Jadi aku saranin kalau kalian mau on bid atau kalian mau narik ya, isi dulu saldo kalian minimal ya 20.000 lah atau 10.000 lah, minimal banget tuh 10.000. Kalau misal kurang dari 10.000 top up lagi biar kalian ordernya semakin lancar ya. Itu sedikit banyak akan berpengaruh ke orderan yang masuk ke aplikasi kalian. Yang kedua adalah history atau riwayat. Driver dengan history terbanyak akan lebih mudah terbaca oleh sistem Maxim Bang. Jadi kalau misal ada di wilayah itu ada 2 driver dan masuk orderan, sistem akan memberikan ke driver yang riwayatnya lebih banyak dan lebih bagus Bang. Kenapa? Karena sistem Maxim telah membaca kalau driver tersebut telah bekerja dengan baik dan bagus Bang. Makanya sistem akan memberikan orderan ke driver tersebut. Oke, itu yang kedua. Oke, yang ketiga adalah jarak dengan penumpang atau CS Bang. Kalian semua pasti udah paham Bang. Semakin dekat jarak kalian dengan CS, kemungkinan besar kalian mendapatkan orderannya akan semakin besar Bang. Makanya kenapa itu gunanya kita berlomba-lomba untuk mendekati lokasi yang ramai orderan. Jadi misal ada driver dengan jarak paling dekat dengan CS dan riwayat yang bagus dan saldo yang banyak, itu adalah driver yang diutamakan untuk mendapatkan orderan oleh sistem Maxim. Tapi di sini aku mau sedikit sharing tentang kekurangan sistem Maxim menurut aku ya.
Di sini Maxim menurut aku masih belum punya trigger atau belum punya semacam filter untuk memfilter orderan yang fiktif dan orderan yang beneran bang. Jadi misal orderan fiktif tetap akan masuk ke auto kita, itu sedikit kekurangan yang menurut aku cukup mengganggu untuk driver-driver Maxim kayak kita. Karena terkadang kalau ada orderan fiktif dan masuk ke aplikasi kita udah sampai ke lokasi tujuan, setelah kita hubungin atau kita konfirmasi ternyata penumpangnya nggak ada. Itu sering terjadi bang. Ya mudah-mudahan kedepannya sistem Maxim bisa berbenah dan lebih diperbaiki agar orderan-orderan fiktif ini bisa dikurangi atau mudah-mudahan dihilangkan lah. Jadi kita sebagai drivernya lebih semangat dan lebih enak narik, lebih enak on beatnya. Jadi kita udah nggak usah mikirin orderan ini orderan fiktif atau ya orderan beneran. Tapi untuk yang delivery itu masih banyak banget orderan fiktif bang. Jadi untuk kalian driver-driver yang baru, aku saranin sih kalian lebih banyak sharing ke driver yang udah lama agar kalian nggak kena opik ya bang. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau misalnya ada tambahan atau kritik dan saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian menyukai video-video tukang tidur, silahkan tekan tombol subscribe-nya bang. Dan seperti biasa, matur nuwun, bye bye.